Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas beberapa soal, mulai dari soal benar salah dan soal pilihan ganda. Pertama-tama kita akan melakukan pembahasan soal benar salah. Nah, di sini dapat dilihat untuk nomor pertama, pertanyaannya adalah solusi dari persamaan normal model klasifikasi satu arah tidak unik, tetapi fungsi linier dari parameter yang dapat diduga memiliki penduga yang unik. Itu jawabannya adalah benar. Penjelasannya, model klasifikasi satu arah serupa dengan model regresi dengan peubah dummy. Peubah dummy dipakai untuk menyatakan dari perlakuan mana responsi berasal. Contohnya, ada model linear aditif RAL, persamaannya adalah YIJ sama dengan mu tambah tau IJ tambah epsilon IJ. Untuk notasi matriksnya, Y sama dengan matriks X dikali beta tambah E. X ini merupakan matriks berpangkat tidak penuh, sehingga solusi persamaan normal model tersebut tidak unik. Model yang tidak berpangkat penuh perlu ditelusuri fungsi linier yang dapat diduga. Model tak penuh berpusat pada fungsi yang estimable terhadap bentuk T transpose beta. Fungsi estimable dapat diduga dengan unik. Lalu ada soal kedua. Jika matriks X berukuran N kali P dan rank X sama dengan R, maka identitas dikurang X kali komplement X transpose X kali X transpose bersifat unik, simetri, dan idempoten, serta rank dari identitas kurang X kali komplement X transpose X kali X transpose itu sama dengan P kurang R. Jawabannya adalah salah. Karena berdasarkan sifat-sifat matriks kebalikan umum, identitas dikurang X kali komplement X transpose X kali X transpose itu adalah unik, simetri, dan idempoten. Dan rank dari matriks tersebut itu adalah N kurang R, bukan P kurang R. Lalu ada pertanyaan ketiga, suatu fungsi linier T transpose beta disebut dapat diduga jika ada vektor C, sehingga nilai harapan dari C transpose Y itu nilainya adalah T transpose beta. Karena nilai harapan dari C transpose Y itu sama dengan C transpose kali X kali beta, maka haruslah T transpose itu berarti C transpose X, atau T sama dengan X transpose C. Itu jawabannya adalah benar. Menurut teorema, misalkan Y sama dengan X transpose beta, misalkan Y sama dengan X kali beta tambah epsilon, di mana X adalah matriks berukuran N kali P dengan rank R kurang dari sama dengan P, maka nilai harapan dari epsilon sama dengan 0, dan varian dari epsilon sama dengan sigma kuadrat I. Fungsi dari T transpose beta dikatakan estimable jika ada sebuah vektor sehingga nilai harapan dari C transpose Y itu bernilai C transpose X kali beta. Sehingga nilai harapan dari C transpose Y sama dengan T transpose beta itu sama seperti nilai harapan dari C transpose Y sama dengan C transpose X beta. Dari persamaan di atas didapatkan T transpose itu sama dengan C transpose X. Lalu kalau kita cari nilai T-nya berarti hasilnya adalah X transpose C. Lanjut nomor 4. Misalkan Y sama dengan X beta tambah epsilon dan nilai harapan dari Y sama dengan X beta.
serta XI transpose adalah vektor baris ke I dari matriks X. Kombinasi linear parameter untuk setiap baris dari matriks X yaitu XI transpose beta adalah fungsi linear yang dapat diduga. Jawabannya adalah benar. Karena fungsi estimable diperoleh dengan dua cara. Yang pertama itu baris-baris dari matriks X, kedua fungsi linear dari fungsi yang sebelumnya estimable. Lanjut nomor 5. Misalkan JKG sama dengan Y transpose dikali identitas kurang X kali matriks kebalikan dari X transpose X kali X transpose lalu dikali Y, maka penduga tak bias bagi ragam galat adalah S kuadrat sama dengan JKG dibagi N kurang P. JKG dari Y transpose kali identitas dikurang X kali X transpose X komplement kali X transpose kali Y menyebar X kuadrat dengan DB itu sama dengan rank dari matriks tersebut, yang mana hasilnya adalah N kurang R, sehingga penduga tak bias bagi ragam galat adalah JKG dibagi N kurang R, bukan N kurang P. Berarti jawabannya adalah salah. Lalu nomor 6, pangkat matriks X pada model klasifikasi satu arah selalu berpangkat tidak penuh. Jawabannya salah. Contoh matriks rancangan model klasifikasi satu arah yang berpangkat penuh adalah model yang sudah direparameterisasi dari model yang tidak berpangkat penuh. 7. Persamaan normal dari model klasifikasi satu arah dapat ditulis X transpose X kali beta sama dengan X transpose Y. Jawabannya benar. 8. Jika X transpose X berpangkat penuh, maka rank dari X transpose X itu sama dengan K plus 1. Maka nilai inverse dari X transpose X sama dengan matriks kebalikan dari X transpose X. Jawabannya benar. Karena sifat matriks kebalikan umum pada kasus berpangkat penuh inverse bersyarat adalah sama dengan inverse biasa. 9. X kali X transpose X komplement dikali X transpose bersifat unik, simetri, dan idempoten. Bersifat unik dalam artian bahwa matriks tersebut tidak berubah terhadap pilihan matriks kebalikan bersyarat. Jawabannya benar. Syarat sifat matriks kebalikan umum yaitu A kali A transpose A komplement dikali A transpose adalah unik, simetri, dan idempoten. Dikatakan unik berarti invariat pada pilihan dari inverse bersyarat dengan ranknya sama dengan R. 10. Pada model klasifikasi satu arah terdapat tidak terhingga solusi yang memenuhi sistem persamaan normal tersebut. Hal ini disebabkan karena matriks X transpose X non-singular. Jawabannya salah. 11. Model klasifikasi satu arah YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah epsilon IJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan J sama dengan 1, 2 dapat ditulis dalam bentuk matriks Y 6 kali 1 sama dengan X 6 kali 4 beta 4 kali 1 tambah epsilon 6 kali 1. Jawabannya benar. 12. Matriks X dalam model klasifikasi satu arah sering disebut juga sebagai coincidence matrix atau matriks rancangan. 13. Jika sistem X transpose X kali Z sama dengan T ada solusi, maka fungsi linear T transpose beta disebut dapat diduga. Hal ini benar jika X kali Z sama dengan C dan nilai harapan dari C transpose Y itu sama dengan X transpose X kali Z
ditransposkan lalu dikali dengan beta sama dengan Z transpos kali X transpos X kali beta sama dengan T transpos beta. Jawabannya benar. Nomor 14, jika solusi sistem persamaan X transpos X kali Z sama dengan T, maka Z sama dengan matriks kebalikan dari X transpos X dikali T, maka fungsi nilai T transpos beta dapat diduga jika X transpos X dikali X transpos X komplement dikali T itu sama dengan T. Jawabannya benar. Nomor 15, dengan menggunakan matriks kebalikan bersyarat, solusi dari persamaan matriks dari model tidak berpangkat penuh adalah B sama dengan inverse dari X transpos X dikali X transpos Y. Jawabannya salah. Kita lanjut ke pembahasan soal pilihan berganda. Suatu percobaan dilakukan untuk melihat pengaruh varietas V1, V2, dan V3 serta ketinggian tempat T1, T2, dan T3 yang diulang dalam 4 blok. Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan faktorial RAKL dengan model linier YIJK sama dengan mu tambah alpha I tambah beta J tambah alpha beta IJ tambah KK tambah epsilon IJK, di mana alpha I itu merupakan pengaruh varietas ke I, beta J merupakan pengaruh ketinggian ke J, KK merupakan pengaruh blok ke K. Nomor 1, berdasarkan model tersebut, berapakah ukuran dari matriks X? Jawabannya adalah B, yaitu 36 kali 20. Jumlah baris X, banyaknya jumlah pengamatan, yang mana 3 kali 3 kali 4 itu bersama dengan 36. Lalu untuk jumlah kolom X itu 1 tambah jumlah taraf untuk setiap perlakuan tambah banyaknya blok tambah kombinasi interaksi perlakuan, yang mana hasilnya adalah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3 kali 3 tambah 4. Hasilnya adalah 20. Nomor 2, berapakah pangkat matriks X? Jawabannya adalah 12. Untuk RAKL faktorial dengan interaksi, rank dari X-nya itu adalah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4, yang mana hasilnya adalah 12 kalau kita masukkan sesuai dengan rumus ini. Nomor 3, berapakah ukuran matriks X transpos Y dan unsur ketiga X transpos Y? Kalau kita coba masukkan, itu jawabannya adalah 20 kali 1, dan unsur ketiga dari X transpos X adalah Y2JK. Nomor 4, jika hipotesis yang akan diuji adalah pengaruh blok H0 sama dengan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4, maka pada saat H0 benar, modelnya dapat ditulis sebagai berikut. Maka JKR model tereduksi adalah jawabannya yang B, YIJ titik kuadrat dibagi dengan 4. Nomor 5, perhatikan model klasifikasi satu arah YIJ sama dengan mu tambah tau I tambah epsilon IJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan J 1, 2. Manakah hipotesis tentang parameter model berikut yang dapat diuji? Suatu hipotesis H0 dikatakan dapat diuji atau testable, terdapat himpunan dari fungsi yang dapat diduga estimable. Sedemikian hingga H0 benar jika dan hanya jika C1 transpos beta sama dengan C2 transpos beta sama dengan sampai Cm transpos beta sama dengan 0, di mana C1 transpos, C2 transpos sampai Cm transpos itu saling bebas linear, atau C beta sama dengan 0.
Ini ada penjabarannya yang mana dapat dikatakan bahwa H0 di mana tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan 2 tau 3 itu sama dengan 0, yang artinya tidak testable. Lalu di sini jika H0 di mana tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan mu itu tidak estimable. Lanjut, kalau misalkan H0 di mana mu tambah tau 1 sama dengan mu tambah tau 2 sama dengan mu tambah tau 3 itu estimable dengan penjabaran berikut. Lalu di sini sama, yang mana di sini akan menguji apakah dia estimable atau tidak berdasarkan pertanyaan. Di sini misalkan yang A, tau 1 tambah tau 2 kurang 2 tau 3 itu kalau kita jadikan matriks jadinya 0 1 1 min 2. Lalu kalau kita kalikan itu maka hasilnya adalah 0 1 1 min 2, yang mana dia sama nilainya, yang artinya dia estimable. Dan jika tidak sama seperti ini, maka dia dikatakan tidak estimable. Nomor 7, perhatikan model linear berikut YIJ tambah mu tambah tau I tambah beta J tambah epsilon IJ. Jika model tersebut ditulis dalam bentuk matriks, manakah model yang benar? Jawabannya adalah B. Y 4 kali 1 sama dengan X 4 kali 5 beta 5 kali 1 tambah epsilon 4 kali 1. Lalu nomor 9, berdasarkan nomor 7, jika Y transpose itu adalah 2, 3, 5, 4 dan salah satu hipotesis yang dapat diuji adalah H0 di mana tau 1 sama dengan tau 2. Pernyataan-pernyataan yang tidak benar terkait informasi tersebut adalah A. Fungsi parameter dalam hipotesis tersebut bersifat estimable. Benar, karena fungsi linear dapat diuji sehingga pasti dapat diduga. B. Hipotesis tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk C beta sama dengan 0 dengan C sama dengan 0 1 min 1 0 0. C. Penduga ragam galat S kuadrat sama dengan setengah. D. Nilai statistik uji F sama dengan 4 dengan derajat pembilang 2 dan derajat penyebut 2 itu salah. Nomor 10, berdasarkan soal nomor 9, jika H0 benar, maka model tereduksi yang benar adalah jawabannya C. Di sini ada beberapa latihan soal yang dapat kalian coba. Baiklah, sekian pemaparan materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.